Halo guys, selamat datang di video hari ini. Sebelum kita menonton video hari ini, mari kita tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng di bawah video ini ya guys. Mari kita sama-sama bangun channel ini supaya bisa berguna dan menghibur masyarakat Indonesia. Jadi guys, kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat memilukan yang terjadi di kota Amstetten, Austria, yaitu seorang bernama Josef Fritzl yang sangat kejam dan tega melakukan penyiksaan terhadap anaknya sendiri selama 24 tahun di dalam rumahnya. Dan bukan hanya itu, Josef telah memperkosa anaknya sendiri sebanyak 3.000 kali. 3.000 kali loh guys. Ya, jadi apa yang benar-benar terjadi sih guys? Dan bagaimana keluarga tidak mengetahui hal ini? Mari kita bahas lebih lanjut lagi ya guys. Josef Fritzl adalah seorang pria kelahiran 9 April 1935 yang merupakan anak tunggal dari Josef Fritzl Senior dan Maria Fritzl. Saat Josef masih kecil, ayahnya pergi meninggalkan rumah karena menjadi seorang prajurit di Denmark di Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu, dirinya dibesarkan oleh ibunya sendiri. Dan nahasnya, ayahnya meninggal di medan perang pada tahun 1944. Nah, karena ibunya bekerja serabutan dan ayahnya meninggal dunia, Josef menjadi kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Walaupun hanya dibesarkan oleh ibunya, Josef berhasil tumbuh dewasa. Pada umur Josef yang ke-21 tahun, ia menikahi wanita bernama Rosemary yang berusia 17 tahun. Kehidupan mereka sebagai keluarga berawal normal-normal saja, seperti masyarakat-masyarakat pada umumnya, dan dikaruniakan 3 anak, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Lalu 10 tahun kemudian, lebih tepatnya 6 April 1966, lahirlah anaknya yang keempat, yang bernama Elisabeth Fritzl. Elisabeth tumbuh menjadi anak perempuan yang sangat cantik, sehingga sangat disayang dan dimanja oleh keluarganya. Namun, karena kecantikannya, membuat hidupnya menjadi sengsara. Saat Elisabeth berumur 11 tahun, atau pada tahun 1977, Josef mulai tertarik kepada Elisabeth. Iya, benar, Elisabeth anaknya sendiri. Akhirnya, Josef mulai bertindak tidak senonoh kepada Elisabeth, yang membuat Elisabeth diam kebingungan ketika ayahnya berbuat seperti itu. Hari demi hari, Elisabeth hidup dengan tekanan batin. Ternyata guys, sebelum perilaku buruk dilakukan ke anaknya, Josef sudah pernah terkena hukuman pelecehan seksual. Diketahui pada tahun 1967, Josef memaksa masuk ke rumah seorang perawat yang kala itu berumur 24 tahun di kota Linz. Kemudian Josef memerkosanya dengan memegang sebuah pisau ke tenggorokannya dan mengancam untuk membunuhnya kalau berteriak. Dan pada tahun yang sama, Josef menjadi tersangka dalam kasus percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita yang berumur 21 tahun dan dipenjara selama 1 tahun lebih loh guys. Dari track recordnya, kayaknya Josef adalah penjahat kelamin ya guys. Oke, kita kembali ke cerita Elisabeth Fritzl. Pada umur 15 tahun, Elisabeth lulus sekolah dan mengikuti kursus untuk menjadi seorang pelayan di restoran. Tapi seperti anak muda lainnya, Elisabeth menjadi bandel dan sering kabur dari rumah dan tidak mau ikut kursus. Lalu Elisabeth kabur dari rumah ke kota Wina bersama teman kursusnya. Elisabeth lalu ditemukan 3 minggu kemudian oleh polisi dan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Elisabeth lalu dipaksa mengikuti kursusnya kembali dan harus menyelesaikan kursusnya di pertengahan tahun 1984. Pada tahun 28 Agustus 1984, Elisabeth berusia 18 tahun. Josef menjadi lebih tertarik lagi dengan paras cantik anaknya itu. Lalu Josef mencari cara untuk bisa melampiaskan nafsu bejatnya itu. Hari itu, Josef berpura-pura untuk melakukan renovasi di ruang bawah tanahnya. Dan Josef meminta bantuan Elisabeth untuk membawakan sebuah pintu. Nah, tetapi saat Elisabeth membawakan pintu ke bawah tanah, Elisabeth dibius menggunakan cairan bius yang ditaruh di sebuah kain lap hingga tak sadarkan diri. Nah, mulai dari sinilah bagian hidup Elisabeth yang mengerikan dimulai. Sejak saat itu, Elisabeth dikurung dan dijadikan sebagai budak seks oleh ayahnya sendiri loh guys. Tapi bagaimana bisa orang tua Elisabeth tidak mencarinya? Jadi Elisabeth menghilang lagi. Ibunya menjadi takut dan khawatir dan memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Tetapi Josef adalah laki-laki pintar yang memiliki ide yang busuk loh guys. Josef memutuskan untuk memasukkan surat kepada polisi. Josef memaksa Elisabeth untuk menulis surat
kalau Elizabeth telah kabur dan bosan tinggal di rumahnya sendiri dan memutuskan untuk tinggal bersama temannya atau bisa disebut sebagai pacarnya. Elizabeth menulis dan menyuruh untuk tidak mencarinya atau Elizabeth akan kabur ke negara lain. Joseph juga berkata kepada polisi kalau Elizabeth bergabung bersama kelompok aliran agama. Ruang bawah tanah yang dibuat Joseph itu sangatlah dalam dan di ruangannya itu memiliki sebuah pintu yang memiliki kode elektronik dan hanya bisa diakses menggunakan remote control. Sebelum kita mendapat akses ke ruangan itu, Joseph harus melewati 5 buah pintu terlebih dahulu loh guys, yang membuat segala suara dari dalam tidak akan terdengar dari luar. Ruang bawah tanah yang Joseph bangun itu pun dilengkapi dengan peralatan yang lengkap seperti selayaknya kos-kosan. Ada toilet, dapur, kamar tidur, dan sebagainya. Jadi apa yang benar-benar terjadi di ruang bawah tanah itu? Elizabeth mengalami berbagai macam penganiayaan dan juga pemerkosaan oleh ayahnya sendiri. Karena terlalu sering diperkosa, pada tahun 1990, Elizabeth melahirkan anak pertamanya dari hubungan antara anak kandung dan ayah kandung, yang akhirnya mereka beri nama Kerstin. Lalu setelah beberapa tahun kemudian, anak keduanya pun lahir dan mereka beri nama Stefan. Elizabeth melahirkan anaknya sendiri tanpa bidan dan anak-anaknya yang dibesarkan oleh Elizabeth sendirian di ruang bawah tanah itu. Dan setiap 3 minggu sekali, Joseph pergi belanja untuk memenuhi kebutuhan Elizabeth dan anak-anaknya. Lalu pada tahun 1992, lahir anaknya yang ketiga, bernama Lisa. Lalu Joseph berpikir kalau menyimpan anak yang ketiga di ruang bawah tanah itu bukan ide yang bagus. Lalu Joseph memiliki ide lain. Joseph memaksa Elizabeth untuk menulis surat lagi yang berisi kalau dirinya tidak sanggup untuk mengurus anaknya tersebut. Lalu Joseph mengambil suratnya dan menaruh Lisa dan suratnya di depan pintu rumahnya sendiri. Jadi seakan-akan itu bayi orang lain loh guys. Joseph berpura-pura tidak tahu dan berpura-pura merasa iba. Dan keluarganya memutuskan untuk mengadopsinya. Setelah 1 tahun berlalu, Elizabeth hamil dan melahirkan lagi. Anaknya yang keempat diberi nama Monica. Lalu Joseph melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan mengadopsi Monica ke keluarganya. Setelah melahirkan anaknya yang keempat, Elizabeth dipaksa untuk memperluas ruang bawah tanahnya dari 35 hingga 55 meter persegi. Proyek ini menghabiskan waktu bertahun-tahun dikarenakan Elizabeth dan anaknya menggali tanah dengan tangan kosong. Lalu pada tahun 1996, Elizabeth melahirkan anak lagi loh guys. Kali ini Elizabeth melahirkan anak kembar. Namun sayang, salah satu anaknya meninggal dunia dan tubuhnya dikremasi oleh Joseph. Anak kembar yang berhasil hidup diberi nama Alexander oleh Joseph. Lalu, Joseph melakukan hal yang sama seperti kedua anaknya yang sebelumnya dan mengadopsinya ke keluarganya. Lalu pada tahun 2002, anaknya yang ketujuh pun lahir dan diberi nama Felix. Akan tetapi, Joseph memutuskan kalau Felix tetap akan berada di bawah tanah bersama Elizabeth. Elizabeth dan anak-anaknya, Kerstin, Stefan, dan Felix tinggal dan menjalankan hidupnya di bawah tanah selama bertahun-tahun. Lalu pada 19 April 2008, salah satu anak yang bernama Kerstin sakit keras. Lalu Joseph membawa Kerstin ke salah satu rumah sakit untuk dirawat dan mengatakan ke dokternya kalau Elizabeth meninggalkan anaknya di depan rumahnya. Lalu saat Kerstin jatuh koma, pihak kedokteran menghubungi polisi untuk meminta bantuan untuk mencari Elizabeth. Dikarenakan dokter ingin tahu riwayat kesehatan Elizabeth. Joseph menjadi kebingungan dan ketakutan. Akhirnya karena khawatir dan takut, Elizabeth memaksa Joseph untuk bisa menemui anaknya yang bernama Kerstin. Pada 26 April 2008, Joseph memutuskan mengeluarkan Elizabeth dan ketiga anaknya. Kemudian Joseph berpura-pura tidak tahu dan mengatakan kepada istrinya kalau Elizabeth sudah pulang ke rumahnya. Pihak polisi mendengar kabar kepulangan Elizabeth. Pihak kepolisian langsung meluncur ke TKP dan menangkap Elizabeth untuk diinterogasi. Nah, sejak saat itu hidupnya yang sengsara sudah berakhir. Karena Elizabeth yang sudah berumur 42 tahun menceritakan segalanya ke pihak kepolisian. Elizabeth berkata kalau dirinya telah dikurung 24 tahun dan dianiaya dan diperkosa ribuan kali oleh ayahnya sendiri.
Bahkan sebelum memerkosa Elizabeth, Joseph memaksa Elizabeth untuk menonton video porno di depan anak-anaknya. Setelah itu, kepolisian menangkap Joseph dan melakukan investigasi lebih lanjut lagi. Dan terbukti segala ucapan yang diucapkan Elizabeth itu benar. Pada awalnya, Joseph menyangkal kalau dirinya adalah ayah dari anak-anak Elizabeth. Tetapi hasil DNA berkata kalau anak-anak itu milik Joseph. Pada tanggal 16 Maret 2009, sidang pertama dilaksanakan. Dan dalam sidang tersebut, Joseph mengakui segala tindakannya dan siap menerima hukumannya. Joseph dihukum penjara seumur hidup, tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat selama 15 tahun. Saat itu, umur Joseph sudah 74 tahun, yang berarti pada tahun 2083, Joseph akan bebas kembali. Sekarang Elizabeth hidup bersama anak-anaknya, dan identitas mereka semua diubah supaya mereka bisa hidup normal tanpa mengingat masa lalunya yang kelam. Nah, jadi itu guys cerita tentang seorang remaja yang dikurung selama 24 tahun di ruang bawah tanah guys. Anyways, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga subscribe ya guys. Cukup sampai di sini ya video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.